a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, and 'cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Let's go. Oke, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dalam acara Obrolan Tawa bersama saya Anissa Rahmawati dan rekan saya Ken Pantera. Pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang berkecimpung di dunia perfilman. Siapa itu? Kita sambut saja, yaitu Pak Bayu. Ya. Selamat malam Pak Bayu. Ya Pak, silakan Pak. Oke, baiklah pemirsa, kita sudah kedatangan Bapak Bayu sebagai sutradara. Lebih lanjutnya, kita Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Selamat ulang tahun Atika yang 23, pacarnya Abang Musli. Semoga langgeng, makin singset, makin rambut. Kayak Kiranti. Lagi dapet. iya, cobain Kiranti nih. Enak, seger kan? Ntar kalau dapat cobain juga ah. Kiranti Sehat Datang Bulan Fresh Juice, pilihan baru. Oke, baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Rahmawati. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pertanyaan dengan Bapak Bayu. Bapak, kira-kira tuh sudah berapa lama sih Bapak berkecimpungan di dunia perfilman ini? Sudah 10 tahun. Oh iya. Oke, itu cukup lama ya Pak ya di dalam dunia penyiaran. Terus apa sih Pak yang membuat Bapak itu terus tekun, nyaman bekerja di dunia perfilman sebagai sutradara? Yang pasti didasari karena memang saya menyukai bidang seni ya. Bidang seni sesuatu yang dari rasa suka pasti kita akan nyaman. Iya. Nah, kan kita tahu Pak, perfilman di era 80-an kan seperti Warkop dan era sekarang seperti Sri Mulat. Bagaimana sih gaya perbedaan komedian tersebut Kak? Sri Mulat
dan di era sekarang dan di era 80 tahun? kalau kita bicara konteks warkop, Iya. warkop komedi di tahun 80-an pada waktu itu dia didasari dengan gaya-gaya komedi yang juga intelek. Iya. Karena memang didasari mereka juga lahir dari mahasiswa, sehingga konsep komedi mereka walaupun komedi slapstick, ya disebut komedi slapstick, penuh dengan kejutan-kejutan yang tak terduga, tapi cara komedi mereka, cara penyampaian mereka, gaya mereka itu terkonsep. Itu yang mungkin yang membedakan konsep komedi zaman tahun 80-an dan sekarang. Kalau sekarang mungkin komedinya lebih hanya mengandalkan spontanitas, tidak terkonsep, kemudian gimana membuat orang tertawa, dan saya merasakan malah serasa memaksakan orang untuk ketawa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang mengupas tentang siapa sih Pak Bayu ini dan bagaimana sih menurut pandangan Pak Bayu di dalam dunia perfilman, kita akan kembali setelah commercial break yang berikut ini. Oke, masih di acara obrolan tawa. Ya, saat ini kita akan kembali menanyakan mengenai sisi film komedian ya, yang begitu marak di era sekarang 2007-an hingga sekarang. Dan kita tahu Pak Bayu melihat gaya komedian sekarang itu dengan cara memukul, mendorong, atau bahasanya sekarang dijorokin, bahkan dengan kata-kata kasar itu yang orang memancing supaya tertawa. Mungkin yang tadi seperti Pak bilang, spontanitas yang memaksa orang supaya ketawa. Menurut Pak Bayu itu bagaimana sih Pak? Iya, tadi yang saya katakan yang membedakan komedi era lampau sama komedi sekarang itu tadi, bahwa ngelucu pun harus ada etika, Iya. melawak pun harus punya estetika. Itu yang saya rasakan perbedaan yang tajam antara komedian dulu dan sekarang. Komedian sekarang terkesan mengindahkan estetika dan mengindahkan etika, sehingga untuk memaksakan orang bisa tertawa dengan tadi cara-cara yang adik sebut, dengan cara mendorong, dengan cara memukul. Saya rasa sudah terlalu berlebihan. Karena kita tahu acara seperti ini kan sebenarnya kita pakai untuk mendidik, ya kan? Walaupun ini sifatnya hiburan, tapi kita harusnya melihat ini sisi mendidik anak-anak, mendidik orang yang menonton gitu, membangun karakter orang. Tapi kan kita lihat bahwa ini sebenarnya malah menjatuhkan moral anak-anak. Anak-anak melihat dengan cara itu, dengan memukul. Walaupun di komedian itu menggunakan styrofoam atau gabus, tetapi kan kita nggak tahu apakah ini dampak baik atau tidak dengan anak-anak, ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Saudara Nisa, mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, oke. Baiklah. Kan banyak tuh pemeran wanita di era 80-an banyak banget yang menggunakan pakaian-pakaian yang ya istilahnya seksi lah. Tapi kenapa kok sekarang di era sekarang tuh dibatasin ya Pak ya? Sebetulnya kalau bicara pembatasan enggak ya, mungkin kalau konteks pakaian seksi dalam komedi, kalau kita contohkan adalah film-filmnya Warkop pada waktu Iya. itu konsumsinya adalah untuk film bioskop. Kalau konteks televisi justru dulu lebih karena pada masa itu hanya ada satu stasiun televisi dan stasiun televisi itu juga adalah milik pemerintah. Iya. Justru kalau secara sisi batasan lebih dibatasi gitu. Kalau kita lihat tayangan TV sekarang, justru tayangan TV sekarang dengan banyaknya stasiun TV, saya melihat malah lebih terbuka ya. Oh gitu ya Pak. Karena kalau kita lihat dulu contohnya aja pemeran-pemeran wanita dalam Warkop, mungkin ada yang pakai bikini, Iya, betul sekali. mungkin ada yang pakai baju yang sedikit transparan gitu. Kalau sekarang kita lihat dikit-dikit KPI melarang, mensensor dan sebagainya. Kita melihat seperti itu ya Pak. Ya, tadi yang saya katakan bahwa ketika Warkop
konsumsinya adalah untuk film bioskop ya, bukan untuk televisi. Kalau televisi dulu hanya ada satu televisi pemerintah yaitu TVRI. Iya benar. Sekarang stasiun TV banyak. Dengan banyaknya stasiun TV dan banyaknya program TV, memang penting adanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk membatasi. Karena biar bagaimanapun bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, adat ketimuran masih harus kita pegang. Sehingga adanya KPI adalah untuk mengawasi tontonan televisi yang sehat dan edukasi. Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Bayu. Kan di dalam dunia penyiaran pasti punya etika penyiaran atau landasan hukumnya gitu. Jadi kalau kita garis besarkan ya Pak, tentang penggunaan pakaian, tentang cara-cara komedian memukul ataupun cara yang lain, itu ada nggak sih Pak batasannya yang didasari oleh landasan hukum? Kalau landasan hukum ya, sepengetahuan saya memang tidak ada landasan hukum menyangkut kepada penyiaran. Iya. Baru akan diundang-undangkan ya. Sebentar lagi akan keluar undang-undang penyiaran. Oke. Nah, undang-undang penyiaran inilah yang nanti akan memberikan batasan-batasan tontonan televisi yang layak dan sehat. Saat ini belum ada undang-undang itu, hanya mungkin lebih fungsi KPI tadi adalah sebagai pengawas. Undang-undangnya baru akan dikeluarkan. Dengan lembaga sensor perfilman itu juga Pak ya, termasuk? Iya, lembaga sensor tugasnya adalah mensensor program yang tadi yang tentunya ada batasan-batasan. Sebetulnya bukan undang-undang, tapi lebih kepada etika yang tadi saya katakan, etika penyiaran. Namun fungsi sensor pun saat ini saya pikir juga fungsinya menjadi tidak jelas buat saya, karena saya contohkan ketika ada sinetron stripping, ya, sinetron yang kejar tayang, Ya. yang mana pada hari itu syuting malam harus tayang, Ya. Oke. Lalu dengan posisi seperti itu, di mana posisi sensor? Idealnya adalah sebuah tayangan dia harus masuk dulu ke lembaga sensor. Lembaga sensor melihat layak atau tidak, baru dikeluarkan yang disebut STLS, surat tanda lulus sensor. Tapi dengan posisi sekarang, misalnya tadi saya contohkan adanya sinetron kejar tayang, Ya. hari itu jadi malamnya tayang, tentunya sensor pun hanya formalitas belaka. Nah ini yang harus menjadi garis bawah menurut saya, adanya undang-undang penyiaran untuk lebih memperketat lagi, untuk mempertegas lagi aturan terhadap penyiaran program televisi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat media penyiaran ini adalah sarana yang paling efektif ya Pak ya. Kalau untuk namanya memberikan hiburan, memberikan pendidikan untuk negara kita saat ini. Tetapi kalau misalnya seperti Pak bilang tadi, lembaga sensor aja tidak tegas dalam memberikan prosedural. Bagaimana sih kapan tayangnya, kapan sih mereka harus mengikuti prosedur yang ada gitu ya. Jadi kita berharap ya Pak, untuk ke depan dunia perfilman ini semakin menghibur, semakin mendidik. Bagaimana menurut saudara Nisa? Ya, menurut saya tuh perfilman ini tuh harus lebih dimajukan karena sekarang zaman tuh sudah canggih, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mengedukasi dengan sebaik-baiknya juga. Oke, sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah habis. Baiklah, Pak Bayu, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Bayu. Oke. Baiklah, saya Anissa Rahmawati dan rekan saya Dan Pantera. undurkan diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan Sampai jumpa.